Ini basic sekali. Kalau Bapak Ibu kehilangan arah basic, akan berantakan trading kalian. Selalu bilang sudah murah, sudah murah. Murahnya di mana gitu. Pahami dulu Bapak Ibu mau ngapain gitu. Mau jadi trader, mau jadi swinger, mau jadi investor. Selamat malam semua. Halo, masih bersama saya Bagas Mandro Putra Tapanuli yang akan membantu Bapak Ibu memahami market. Yup. Tapi saya cenderung menduluankan dulu teknikal, baru fundamental. Kemudian analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik ya, teknik analisa yang dikenal dengan dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang masa lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pak Ibu harus kuasai ini dulu langkah pertama ya. Tren itu ada 3, ada tren naik, tren sideways, dan ada tren turun. Saya menggunakan ini 3 garis utama ini. Ciri-cirinya candle terbentuk di atas garis MBC ya. Kalau dia di bawah MBC itu berarti trennya turun. Jangan ngoyo. Saya juga memiliki ini regresi ya. Ciri-cirinya kalau kita pasang busur, sudutnya itu antara 30 sampai 45 derajat. Sideways ini akan berulang kali dia datar, garis dead cross, golden cross. Begitu juga kebalikannya, tren turun. Garis coklat di atas, garis biru, garis merah. Regresi juga sudutnya 30 sampai 45 derajat ke bawah. Ini sekarang sudah di bawah bergeraknya. Yes. Sudah bisa belum invest? Belum, jangan. Belum. Periksa weekly-nya. Ayo. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin orang. Wah, invest mah bisa beli aja. Ya duitnya ada serinya nggak? Kalau nggak ada serinya, kalau duit 1 miliar, 1 juta belinya 1 juta sampai 1000 kali juga IHSG rebound. Apa mau begitu? Support udah tembus. Sudah waktunya nggak untuk masuk? Nancy? Belum. Belum. Ini trennya apa? Ya. Turun, Pak. Biru, merah, coklat. Garis coklatnya jauh dalam banget, tren Pak. turun kalian mau ngoyo untuk swing, untuk invest? Tidak bisa. Nggak mau, Pak. Enggak, Pak. Nah, sekarang lihat TF5 Composite. Ini dia tadi ada CBM kan? MBC. Paham nggak sampai sini? Kenapa saya tadi sempat CTA, PTPP? Kalau saya ibaratkan, Bapak Ibu, di dalam sebuah gelombang lautan, ada gelombang kecil, ada gelombang besar. Nah, trading di sini tadi itu trading dengan gelombang kecil. Makanya saya state, yang swing, yang invest belum layak untuk masuk. Kenapa? Masih ada jurang regresi di sini kan. Mau nyangkut. Sekarang kau tanya lu, kau apa itu candle? Suatu pertempuran antara pembeli dan penjual. Udah selesai kan? Dasarnya itu kan orang Jepang itu, dia kan waktu jual beras. Dia bikin hitung-hitungannya begini. Itu loh. Itu aja kalian ingat. Lebih lengkapnya nanti kau bacalah definition itu, kan selesai. Ini dulu pahami, pembeli, penjual. Kalau kita tahu pembeli, penjual, nanti kita tahu siapa yang unggul, siapa yang mundur, siapa yang kontrol. Sebenarnya di sistem itu sudah saya buatkan untuk identifikasi candle-candle kembali. Ada tanda ini. 1. Watt Marubaju Candle dengan bodi penuh tanpa sumbu maupun ekor, biasanya berwarna hijau, biru atau putih. Candlestick ini menggambarkan bahwa pada hari itu terjadi euforia pasar yang membangkitkan optimisme sehingga trader ramai-ramai membeli saham. Hal tersebut terjadi akibat dari adanya aksi korporasi emiten, kebijakan pemerintah yang bakal menguntungkan, rilis kinerja emiten yang bagus atau sangat bagus,
dan banyak sentimen positif lainnya. Ingat itu ya, dengan satu candle ini kau ingat seumur hidup, kau bisa untung kawan. Long upper shadow. Harga setelah pembukaan menanjak akibat dorongan beli yang cukup besar. Namun pada akhir perdagangan harga turun kembali mendekati harga pembukaan akibat tekanan jual yang masih kuat. Candle ini mengindikasikan bahwa dorongan beli mulai menguat, namun masih kalah oleh tekanan jual. Perlu sentimen positif yang lebih kuat. Apa yang membedakan long upper sama yang ini? Yang satu di bawah, satu sudah di atas. Kalau sudah di atas muncul ini, kau hati-hati. Kalau di bawah kau tahan dulu. Buat lo nggak? Kalau nggak buat lo, jangan pula kau cepat-cepat TP. Bagaimana mengidentifikasi what next day? Itu pentingnya ada data, itu pentingnya lihat chart, sehingga kita tidak grogi. Nah, ini adalah materi dasar 3. Dasar 1, Bapak Ibu harus mengecek tren MBC-nya. Dasar 2, candlestick. Dasar 3, supporting katalis dari yang tadi saya sebutkan. Salah satunya adalah setelah WTI atau oil atau Brent, Bapak Ibu harus cek ini. Bapak Ibu bisa perhatikan kalau Bapak Ibu ambil lower low-nya ya. Ini kalau malam ini pola begini, maka dia akan pola pembangkit kembali. Ini adalah swing low menuju lebih tinggi lagi. Artinya USD akan berpotensi sangat kuat untuk mayor currency. Jadi sangat hati-hati, takutnya berimbas ke rupiah. USD there ya, supaya ini nanti menguat kembali dan break, USD akan break di 16.600 dalam seminggu ke depan, maka akan sangat bahaya kepada saham-saham apa? Infra. Terus Konsumer. setelah itu komoditas. Yang saya sajikan itu cuman WTI. Nah, yang lain-lainnya kalian cari di Trading mana view. kalian cari. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa request ini S&P, Nasdaq, ini terus dipantau ini. Dow itu yang DJI ya, untuk mengetahui korelasi antar bursa terhadap kemungkinan. Ingat, kemungkinan kemana akan bergerak komposit. Is it clear my friend? Clear. Bursa Eropa, bursa Amerika kan sudah duluan dari kita, ya kan? Nah, kita akan bisa memperkirakan kemana arah gerak investor, walau quote to quote tidak selalu ya, quote to quote tidak selalu, oke? Nah, indeks-indeks ini harus kalian perhatikan. Siapa ini si bullying Harben ini? What trading bands really do is they don't generate signals in and of themselves. They give you some information. They answer a question. And that question is whether prices are high or low on a relative basis. Dia yang ciptakan gitu. Dia lahir tahun 50, kalau sekarang berarti umurnya udah berapa nih orang? 70. 70, betua dia. Tapi ciptaannya dia ini, wow, di seluruh dunia digunakan gitu. Nah, yang paling bahaya kan dia udah melenceng dari si penciptanya. Udah mulai ada Bollinger Band api, Bollinger Band kayu, Bollinger Band tanah katanya. Allah, orang yang menciptakannya aja masih hidup, terus kita coba yang aneh-aneh, kan nggak lucu kan? Ya, ketika polaritas market rendah, upper dan lower Bollinger akan menyempit. Ketika polaritas market tinggi, upper dan lower Bollinger merenggang dan melebar. A lagging indicator give a signal after the new trend and reversal. Jadi si lagging ini memang sedikit terlambat, tapi dia bisa menunjukkan terjadi tren kembali. Nah, dia akan sangat ajib nanti jika digabungkan dengan candlestick. Makanya saya bilang kuasai di ilmu dasar 2, candlestick itu wajib kalian
hafalin supaya bisa digabungkan dengan Bollinger Band. Ya, bilang upper, middle, lower. Jadi ketika dia gagal di upper, sebaiknya keluar. Tunggu dekat-dekat middle atau tunggu di lower. Apabila kotak yang baru terbentuk sekarang lebih kecil dari kotak sebelumnya, dicatat. Tetap semangat. Kalau bukan kita trader Indonesia, semangat, tetap semangat, tetap semangat. Salam Bargas.